Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fania Dutami, Mabrurah, Sipa Nursabila, dan Tiana Vitasari ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Analisis Keuangan Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi perusahaan AAA pada tahun 2019. Yang pertama ada pendapatan terdiri dari penjualan senilai 2.311 miliar rupiah. Lalu ada HPP atau harga pokok penjualan, itu berasal dari penjualan dikali 58,157%. Hasilnya 1.344 miliar 8.270.000 rupiah. Lalu penjualan dan HPP dikurang, hasilnya 966 miliar 991.730.000 rupiah. Itu yang dinamakan dengan laba kotor. Selanjutnya ada biaya yang terdiri dari biaya administrasi umum senilai 100 miliar rupiah. Yang kedua ada biaya sewa mesin senilai 86 miliar rupiah. Yang ketiga ada biaya penyusutan mesin senilai dengan 90 miliar rupiah. Nah, biaya penyusutan mesin ini berasal dari mesin yang nilainya 1.800 miliar dikali dengan 5%. Lalu yang terakhir ada biaya bunga senilai dengan 141 miliar rupiah. Jadi total biayanya adalah 417 miliar rupiah. Selanjutnya pendapatan dikurang dengan biaya. Hasilnya yaitu 549 miliar 991.730.000 rupiah. Itu yang dinamakan dengan laba operasi. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari surplus modal senilai 550 miliar rupiah. Lalu laba operasi dengan hasil dari pendapatan lain-lain ditambah hasilnya adalah 1.099 miliar 991.730.000 rupiah. Itu dinamakan dengan laba sebelum pajak. Selanjutnya ada pajak senilai 373 miliar 999.188.200 rupiah. Itu dari laba sebelum pajak dikali dengan 34%. Nah, selanjutnya laba sebelum pajak dan pajak itu dikurang. Hasilnya 725 miliar 994.541.800 rupiah. Itu dinamakan dengan laba sebelum pajak. Jadi itu dia laporan laba rugi dari perusahaan PT AA tahun 2019. Lalu selanjutnya itu laporan neraca. Di dalam laporan neraca yaitu ada aktiva atau yang sering disebut dengan aset, dan ada juga kewajiban atau yang sering disebut dengan pasifa. Di sini kita bahas yang pertama yaitu aktiva. Di sini ada aktiva lancar, yaitu ada kas sebesar 98 miliar rupiah, lalu ada piutang sebesar 188 miliar rupiah, lalu ada persediaan sebesar 422 miliar rupiah. Jadi total aktiva lancarnya yaitu sebesar 708 miliar rupiah. Didapatkan dari hasil kas ditambah piutang ditambah persediaan. Lalu selanjutnya ada aktiva tetap. Di sini ada tanah dan bangunan sebesar 108 miliar rupiah. Lalu ada mesin dan peralatan yaitu sebesar 1.800 miliar rupiah. Jadi total aktiva tetapnya yaitu 2.880 miliar rupiah. Lalu total keseluruhan aktivanya yaitu 3.588 miliar rupiah. Didapatkan dari hasil total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada kewajiban atau pasifa. Di sini ada kewajiban lancar yaitu ada hutang dagang sebesar 344 miliar rupiah. Lalu ada hutang usaha sebesar 196 miliar rupiah. Jadi total kewajiban lancarnya yaitu sebesar 504 miliar rupiah. Didapatkan dari hasil hutang dagang ditambah hutang usaha. Lalu selanjutnya ada kewajiban jangka panjang yaitu ada hutang hipotek yaitu sebesar 457 miliar rupiah.
Lalu selanjutnya itu ada laba ditahan sebesar 2.041 miliar rupiah. Lalu ada ekuitas atau modal sebesar 550 miliar rupiah. Jadi, laba ditahan tambah ekuitas hasilnya itu 2.591 miliar rupiah. Lalu ditambahkan dengan total kewajiban lancar dan ditambahkan dengan total kewajiban jangka panjang. Jadi hasilnya yaitu 3.588 miliar rupiah. Saya akan menjelaskan cara menghitung rasio leverage. Rasio leverage itu ada dua. Yang pertama ada debt to equity ratio. Rumusnya total utang dibagi total modal sendiri. Total utang ada 997 miliar dibagi total modal sendiri ada 2.591 miliar. Hasilnya 0,03. Yang kedua itu ada debt to asset rasio. Rumusnya total utang dibagi total aset. Total utang ada 997 miliar dibagi total asetnya ada 3.588 miliar. Hasilnya 0,27. Cara menghitung rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu ada 3. Yang pertama ada inventory turnover. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan ada 58,157% dibagi rata-rata persediaannya ada 422 miliar. Sama dengan 58,157 per 100 dikali 1 per 422 miliar sama dengan 0,58157 dibagi 422 miliar sama dengan 1,378. Yang kedua itu ada fixed asset turnover. Rumusnya ada aktiva tetap dibagi total aktiva. Aktiva tetapnya ada 2.880 miliar dibagi total aktiva ada 3.588 miliar. Hasilnya ada 0,802. Yang ketiga itu ada total asset turnover. Rumusnya ada pendapatan operasional dibagi total aset. Pendapatan operasional itu ada 2.311 miliar dibagi total asetnya ada 3.588 miliar sama dengan hasilnya 0,64. Kemudian yang selanjutnya ada rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio, rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Angkanya yaitu 708 miliar dibagi dengan 540 miliar, hasilnya yaitu 1,31. Kemudian yang kedua ada quick ratio, rumusnya yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Jadi angkanya yaitu 708 miliar dikurang 422 miliar dibagi 540 miliar. Jadi hasilnya yaitu 0,5. Kemudian yang ketiga ada cash ratio. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Jadi angkanya yaitu 98 miliar dibagi 540 miliar sama dengan 0,2. Kemudian yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan laba pendapatan. Laba kotornya yaitu 966 miliar 991 juta 730.000 dibagi dengan total pendapatannya yaitu 2.311 miliar. Jadi hasilnya yaitu 0,4 atau 40%. Kemudian yang kedua yaitu ada net profit margin. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total pendapatan. Laba bersihnya yaitu 725 miliar 994 juta 541.800 dibagi dengan 2.311 miliar. Jadi hasilnya yaitu 0,3 atau 30%.